Terima kasih buat kehadiran-Mu di tengah-tengah kami ya Tuhan. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Kau berbicara kepada setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan. Terima kasih buat tim musik yang sudah melayani kita pada pagi hari ini. Bapak Ibu, sebelum saya lupa, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, saya mau beritahu kalau saya dan istri setelah ibadah nanti kami akan berangkat ke Jakarta. Tujuan utamanya untuk mengikuti musyawarah besar yang ada di Jakarta dari tanggal 25 sampai tanggal 28 Oktober ini. Jadi ada 4 hari 3 malam kami ada di Jakarta ikut musyawarah besar, di mana kita akan memilih ketua sinode yang baru, karena periode yang lalu 2 periode sudah berlangsung, akan dipilih periode ini kepemimpinan yang baru. Dan kita perlu dukung dalam doa. Kenapa? Karena yang dipilih ini sekarang anak-anak muda. Orang-orang muda, karena yang tua-tua sudah pada masuk masa pensiun semua, usia pensiun, dan yang menggantikan adalah generasi muda. Dan kita perlu berdoa supaya yang duduk di dalam kepemimpinan adalah orang-orang yang betul-betul diurapi oleh Tuhan, punya hikmat, sehingga bisa membuat kegerakan ini semakin tajam dan menjadi berkat, baik buat gereja, baik buat Indonesia secara keseluruhan dan buat dunia pada umumnya. Dan kita akan doakan ya, dukung dan doakan. Yang kedua, sebelum nanti kita masuk firman Tuhan, saya ingin mengajak kita semua berdoa untuk satu orang sahabat saya. Ya, dia itu orang yang pertama kali memperkenalkan saya kepada Kristus. Dia yang mengajak saya waktu saya masih SD untuk ikut sekolah minggu untuk pertama kalinya. Dia yang datang ke mama saya, dia yang mintakan izin supaya saya diberi izin ikut sekolah minggu. Dan sejak itu saya jadi ikut sekolah minggu. Ya, dan saya bisa kenal Tuhan. Nah, sekarang dia dalam kondisi stroke, ada pendarahan di otak, dan kemarin dia dioperasi. Kemarin dia pagi kena, malamnya dioperasi, tetapi belum sadar-sadar. Waktu kemarin mestinya sudah sadar, belum sadar. Tapi saat tiba-tiba dia sadar, tapi tekanan darahnya sangat tinggi sehingga dibuat tidur lagi. Padahal kalau tidur terus katanya berbahaya. Karena dia waktu di anestesi itu dalam kondisi hampir tidak sadar. Dan itu kata dokter tidak baik untuk kesehatannya. Jadi kita akan berdoa sama-sama sebelum kita dengarkan firman Tuhan. Bapa di surga, pada pagi hari ini kami mau sehati berdoa kepada Tuhan. Karena kami percaya doa orang yang benar sangat besar kuasanya. Dan karena kami percaya Engkau tidak pernah berubah dulu, sekarang sampai selama-lamanya. Oleh sebab itu, saat ini kami dengan otoritas dan kuasa-Mu, kami berdoa buat saudaraku Hadi Santoso yang saat ini sedang ada di rumah sakit dalam keadaan habis dioperasi dan dia masih dalam kondisi belum sadar. Kami berdoa memberkati Hadi Santoso di dalam nama Yesus, menyalurkan kuasa kesembuhan turun atas tubuhnya, memerintahkan supaya semua organ-organ tubuhnya berfungsi dengan normal, sehingga dia bisa sadar kembali, sel-sel otaknya tidak ada yang cacat, semuanya bekerja dengan baik. Di dalam nama Yesus, semua sakit penyakit keluar dari tubuhnya di dalam nama Yesus. Dan oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, kami percaya saat ini Hadi Santoso mengalami kesembuhan ilahi. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan istri dan anak-anaknya ke dalam tangan Tuhan supaya mereka tetap kuat dan tetap bisa mengucap syukur di dalam segala hal. Kami percaya Tuhan turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan.
buat mereka yang mengasihi Dia, yang terpanggil sesuai dengan rencanamu. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkau mendengar dan menjawab doa kami. Haleluya. Amin. Amin. Baik. Hari ini saya mau beri tema khotbah saya hari ini adalah orang Kristen palsu atau orang yang pura-pura jadi Kristen. Ya, kita akan baca bersama-sama dari Yohanes pasal yang keempat ayat 23 sampai 24. Yohanes pasal yang keempat ayat 23 sampai 24 kita akan baca bersama-sama. 1, 2, 3. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Baik. Kurang lebih 400 tahun yang lalu, ada seorang sastrawan yang sangat terkenal, saudara pasti tahu namanya, William Shakespeare. Pernah dengar kan? Ya, hidup tahun 1600-an dan dia membuat sebuah naskah komedi. Salah satu naskah komedi yang dia buat judulnya bisa ditampilkan? Ya. Nah, As You Like It. Diklik supaya lebih besar. Bisa diklik. Nah, ya. As You Like It. Seperti yang kamu inginkan. Dan di dalam naskah ini ada satu statement yang dia tulis dan menjadi viral. Ya kalau saat ini viral, waktu itu bukan viral tapi terkenal sekali dan dipakai jadi quotes. Apa itu? Ditulisnya gini. Dunia ini panggung sandiwara. Dunia ini panggung sandiwara. Semua orang sekedar hanya pemain, punya peran masing-masing. Dan ada lagunya tuh. Tahu lagunya apa? Dunia ini panggung sandiwara. Semua terus diterusin apa khotbah? Ya, itu lagunya sangat terkenal ya, Ahmad Albar ya. Nah, tentu kalau yang dimaksudkan oleh William Shakespeare adalah semua orang hidup dalam kepura-puraan, bersandiwara, itu juga tidak benar. Ada banyak orang yang hidup dengan tulus. Kalau dia baik karena dia cinta Tuhan. Kalau dia rendah hati, ya betul-betul rendah hati. Memang sifatnya tidak congkak. Ya. Tetapi memang ada juga orang-orang yang hidupnya selalu bersandiwara, pakai topeng, berpura-pura. Mereka ingin supaya orang menilai dirinya seperti apa yang dia inginkan. Dia bisa berpura-pura sementara, dia bisa pakai topeng, tapi tidak bisa selamanya. Satu saat ketika tekanan datang, ketika ada masalah, ya banyak orang yang akhirnya kecewa. Oh, ternyata dia tidak seindah warna asli. Ya, ternyata dia orang yang munafik. Di depan orang, orang bisa saja berlagak sepertinya dia itu politikus yang sangat baik, jujur. Tetapi di balik itu, di belakangnya, dia ternyata korupsi. Ya, banyak yang begitu. Ada nggak yang begitu? Ada, ya, ada di situ. Dan hal ini sama seperti kisah yang saya mau ceritakan. Satu hari ada seseorang yang dia datang ke kebun binatang untuk melamar pekerjaan. Direktur kebun binatang bilang, waduh maaf Pak, tidak ada lowongan kerja. Semuanya penuh. Kecuali katanya. Satu. Tapi saya tidak yakin Bapak mau katanya. Terus orangnya tanya, pekerjaan apa itu Pak? Kalau boleh tahu saya kepingin tahu katanya. Iya, ini orang utan
di kebun binatang barusan saja mati, katanya. Dan belum ada gantinya. Nah, kalau Bapak berkenan, kalau Bapak tertarik, saya bisa pinjamkan Bapak baju kostum orang utan, ya. Jadi Bapak pakai itu. Terus kerjanya apa? Ya Bapak cuma duduk aja di dalam kandang beberapa jam. Nggak usah ngapa-ngapain, duduk aja dalam kandang. Dan orang itu berpikir sejenak, karena dia kepepet sekali soal keuangan, akhirnya dia terima tawaran itu. Katanya, kan gampang cuma duduk doang kan. Ya, akhirnya dia pakai baju orang utan itu persis nggak ada bedanya karena kostumnya bagus dan dia duduklah di dalam kandang. Ya, waktu dia duduk orang-orang lihat dia mulai dadah-dadah, orang kelihatannya kok senang ya. Dan dia mulai menikmati pekerjaannya. Setelah beberapa hari, dia mulai bosan karena diam aja. Akhirnya dia mulai coba-coba bergelantungan di besi seperti orang utan. Oh, orang-orang tepuk tangan. Dan karena orang-orang tepuk tangan, dia tambah semangat. Dia tambah semangat, dia lupa bahwa dia bukan orang utan. Dan karena saking semangatnya, dia terpelanting dari ayunan itu dan masuk ke kandang sebelahnya. Dan sebelahnya itu kandang singa. Dan waktu dia sampai di kandang singa, puk, singanya langsung lagi tidur, tiba-tiba bangun. Dan dia mulai berjalan mendekati si orang utan palsu ini. Dan dia mulai takut gemetar dan dia bilang, mati aku nih. Apa yang harus aku lakukan? Begitu sudah semakin dekat dan tidak ada kesempatan lari lagi, dia mulai mau teriak. Begitu dia mau teriak, tiba-tiba ada bisikan dari singa dia dengar. Jangan teriak. Nanti kita berdua kehilangan pekerjaan. Ternyata singanya juga bukan singa betulan. Singa pura-pura. Ya, orang utan jadi-jadian dengan singa jadi-jadian. Ya, ya. Dan itu yang terjadi. Dan memang dalam batas-batas tertentu, memang kata William Shakespeare itu benar juga. Bagi sebagian orang, dunia ini panggung sandiwara. Mereka hidup dalam kepura-puraan. Demikian juga hidup orang Kristen. Ada banyak orang yang sengaja atau tidak, sadar atau tidak, mereka hidup seolah-olah sebagai orang Kristen yang sejati. Tetapi sebenarnya tidak begitu. Tidak heran orang Kristen seperti ini ketika ada tekanan datang, ketika ada masalah keuangan, ketika ada masalah kesehatan, ketika keinginan mereka tidak dijawab, tidak dikabulkan, mereka kelihatan aslinya, yaitu manusia berdosa. Dan seringkali sama seperti orang utan dan seperti singa jadi-jadian tadi, ya kita seringkali jadi orang Kristen karena ingin mendapatkan sesuatu. Kita seringkali seperti orang utan tadi. Dia jadi orang utan supaya dapat imbalan. Kita jadi orang Kristen juga supaya kita dapat keuntungan. Supaya kita dihormati orang. Supaya kita dinilai orang baik. Ada nggak orang seperti itu? Ada? Di sini ada? Hah? Di sebelah mana? Duduk di mana? Di belakang apa di depan? Hah? Laki atau perempuan? Ya, Alkitab berkata di dalam 2 Korintus 5 ayat 17, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Bukan jadi-jadian, dia mengalami perubahan.
Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Sama seperti ulat berubah menjadi kupu-kupu. Ulat itu jalannya merambat, ya. Makannya daun. Ada yang suka ulat di sini? Kecuali pedagang ulat sutra kali ya. Kalau yang lain gak ada yang suka. Tetapi pada satu saat dia mengalami metamorfosa, dia berubah jadi kupu-kupu. Dan waktu dia jadi kupu-kupu, semuanya berubah. Secara fisik, dia mengalami perubahan. Orang mulai suka dengan kupu-kupu. Kedua, dia mulai memiliki gaya hidup yang berubah. Dia tidak lagi merambat, tapi dia terbang. Dan yang ketiga, makanannya pun berubah. Kalau tadinya hanya makan daun, sekarang dia makan bunga, serbuk sari dia makan di situ. Ya, jadi dia mengalami perubahan yang total. Tapi seringkali ada banyak orang Kristen ketika dia percaya kepada Yesus, dia jadi ciptaan yang baru. Dia masih iri, dia masih kepingin hidup seperti hidup yang lama. Saya yakin tidak ada kupu-kupu yang kepingin jalannya merambat dan makan daun. Dan tidak pernah saya lihat. Tetapi ada banyak orang Kristen, walaupun sudah jadi ciptaan yang baru, dia iri sama orang dunia. Ya, dia cari, apa yang orang dunia punya. Orang dunia bilang boleh kawin 4 kali. Dia juga kepingin kawin 4 kali. Ya, ada di sini? Hah? Ada. Di mana, Pak? Datang nggak ya? Datang nggak? Ya. Jadi kita harus tahu bahwa kita ini sudah dijadikan ciptaan yang baru. Ada seorang wanita perempuan Samaria berjumpa dengan Yesus di sumur di dekat kota Sikar di Samaria. Ketika bertemu dengan Yesus, sebelum bertemu dengan Yesus, dia adalah seorang wanita yang mencari kebahagiaan dalam hidupnya. Itu bisa dilihat dari pembicaraan mereka. Ternyata wanita ini sudah kawin 5 kali. 5 kali menikah. Dan tidak bahagia juga. Tahu dari mana? Karena yang keenam, dia tidak kawin. Ya, kumpul apa? Saudara yang bilang, bukan saya. Jadi yang keenam dia nggak kawin. Kenapa? Dia percuma. Kawin 5 kali, nggak bahagia. Coba yang keenam, nggak perlu kawin. Siapa tahu nggak perlu kawin jadi bahagia. Ya, tetapi ketika orang ini, wanita ini berjumpa dengan Yesus, hidupnya berubah total. Hidupnya berubah total. Ya, dia tadinya takut bergaul dengan wanita-wanita yang lain. Orang lain semua datang ke sumur pagi. Dia datang siang hari supaya nggak ketemu. Tujuannya apa? Supaya nggak digosipin. Ya, karena sudah terlalu banyak. Mungkin dia juga itu 5. Ada beberapa pelakor juga dia. Ya. Tapi ketika dia berjumpa dengan Yesus, hidupnya berubah total. Sekarang dia kembali ke kota Sikar dan sampai di sana dia bersaksi. Dia menceritakan perjumpaannya dengan Yesus dan dia bilang, Yesus, orang itu menceritakan segala sesuatu yang aku lakukan. Dia ceritakan, dia tidak malu lagi menceritakan kehidupannya. Kalau tadinya dia pakai topeng, dia tutup dengan perkataan-perkataan rohani. Kalau saudara baca itu di dalam Yohanes 4 ayat 13 sampai 18, dia pakai topeng dengan berkata soal penyembahan segala macam.
Tetapi ketika Yesus membuka topengnya, dia sadar, dia berubah. Dan ketika dia berjumpa dengan Yesus, dia kembali ke kotanya, dia buka topengnya. Dia tidak malu lagi. Kenapa? Karena itu sekarang jadi masa lalunya. Hidupnya sudah mengalami perubahan. Kita sering dengar kesaksian. Dan kesaksian itu rata-rata tadinya jahat jadi baik. Kenapa dia tidak malu cerita kejahatannya? Karena itu sudah berlalu, masa lalunya. Pernah nggak ada orang yang masih melakukan dan bersaksi? Nggak ada. Ya, yang saksi itu yang sudah lalu. Sekarang saya ciptaan yang baru. Dan ini terjadi pada wanita ini. Dia jadi ciptaan yang baru. Makanya dia berani bersaksi, menceritakan. Dan orang-orang di kota Sikar ketika melihat dan mendengar, melihat perubahan si perempuan ini, mendengar kesaksiannya, mereka semua keluar mendapatkan Yesus. Dan mereka semua mengundang Yesus masuk ke kotanya dan minta Yesus tinggal beberapa hari di kotanya. Ada seorang orang Farisi, namanya Nikodemus. Dia juga sama. Dia merasa ada yang salah dengan hidupnya. Dia orang Farisi, ahli agama, tua-tua, pemimpin agama Yahudi. Tetapi dia merasa apa yang dikerjakannya itu hanya topeng, hanya tugas, tuntutan agama. Dan itu tidak membuat dia merasa bahagia. Itu mengikat dia, sepertinya dia hidup pakai topeng, bukan dia. Makanya malam-malam ketika tidak ada yang tahu, dia datang kepada Yesus. Dan ketika dia berjumpa dengan Yesus, Yesus bilang apa? Kamu harus dilahirkan kembali. Yohanes 3 ayat 7, saya ditampilkan, berkata, kamu harus dilahirkan kembali. Orang yang tidak dilahirkan kembali, dia tidak akan melihat kerajaan Allah, kata Alkitab, kata Yesus. Ya, kenapa kita harus dilahirkan kembali? Supaya kita seperti ulat jadi kupu-kupu. Supaya kita mengalami perubahan. Kalau ulat mengalami perubahan fisik, mengalami perubahan gaya hidup, mengalami perubahan cara cari makan, seharusnya kita sebagai orang percaya, kita juga harus mengalami perubahan. Kalau kita lahir baru, orang yang baru lahir baru memang tidak tahu banyak. Memang tidak tahu banyak. Tetapi tadinya dia tidak percaya Yesus. Sekarang dia percaya Yesus. Dia percaya kepada firman-Nya. Dia percaya kepada Alkitab dan itu modal utama untuk kita mengalami perubahan. Kenapa orang perlu dilahirkan kembali? Karena Tuhan tidak ingin orang itu pura-pura jadi orang Kristen. Karena Tuhan tidak ingin orang itu jadi orang Kristen yang palsu. Hanya labelnya Kristen. Hanya kebiasaannya berubah. Kalau dulu minggu nggak ke gereja, sekarang ke gereja. Kalau dulu bacanya buku yang lain, sekarang bacanya Alkitab. Hanya perbuatannya berubah. Tuhan kepingin ada perubahan terjadi di dalam. Bukan hanya perbuatannya, tetapi di dalam berubah. Yang Tuhan kepingin bukan berarti perbuatan salah, bukan. Tapi Tuhan kepingin dalamnya berubah. Dan dalam yang berubah, hati yang berubah, kelahiran baru, itu membuat dia perbuatannya juga berubah. Dan itu yang Tuhan inginkan dari orang-orang. Terjadi perubahan di dalam hati. Yohanes 4 ayat 23, tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, kata Yesus kepada perempuan ini. Sudah tiba sekarang, bukan nanti, sekarang sudah tiba. Apa? Penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki
penyembah-penyembah demikian. Perhatikan, dikatakan ayat ini mengatakan bahwa Bapa menghendaki penyembah-penyembah yang benar. Orang-orangnya yang benar, penyembah-penyembah benar. Kalau dibilang ada penyembah-penyembah benar, berarti ada penyembah-penyembah yang tidak benar. Ada penyembah-penyembah yang palsu, pura-pura menyembah, tapi tidak menyembah. Kalau kita lihat, ada orang di persimpangan jalan, dia ngatur lalu lintas. Apakah dia pasti polisi? Belum tentu. Bisa saja dia Pak Ogah, ya, yang ngatur jalanan supaya dapat uang. Kalau saudara lihat orang yang suka memberikan obat kepada orang sakit, apakah dia pasti dokter? Saya juga dulu begitu. Waktu ikut MLM tertentu, produk kesehatan, ketemu orang selalu tawarinya produk kesehatan, ya. Tapi saya bukan dokter. Tetapi kalau polisi, dia lihat jalanan macet, dia akan maju dan dia akan atur lalu lintas. Demikian juga dokter. Kalau ada orang sakit datang sama dia, tentu dia akan periksa dan dia akan beri obat, resep atau obat. Ya enggak? Demikian juga kita orang percaya. Kita orang percaya ada orang-orang yang kelihatannya hari Minggu ke gereja. Kalau semua nyanyi, dia juga ikut nyanyi. Kalau semua berdoa, dia juga tutup mata. Orang lain buka mata, dia masih terus berdoa. Firman Tuhan disampaikan, semua orang memperhatikan. Dia manggut-manggut tanpa diminta. Ngantuk. Iya. Ini orang Kristen yang pura-pura, ya. Nah, ada pertanyaan. Apa kriteria seorang Kristen yang sejati? Apa kriterianya seorang penyembah yang benar? Bapa menghendaki penyembah-penyembah yang benar dan mencari penyembah-penyembah yang benar. Apa kriterianya penyembah-penyembah yang benar? Kita baca ayat tadi di dalam beberapa versi supaya kita lihat artinya apa ya. Yohanes 4 ayat 23 sampai 24 dalam versi The Message. Ya, saya bacakan buat kita semua. But the time is coming, waktunya datang, it has, sudah datang. In fact, kenyataannya come, when what you are called will not matter. Apa yang kamu panggil, atau kamu disebut apa nggak penting. And where you go to worship will not matter. Kemana kamu pergi untuk menyembah itu tidak penting. Karena banyak orang, kalau dia mau berdoa, dia harus pergi ke tempat tertentu. Di tempat itulah dia baru bisa berdoa. Kalau di tempat yang lain, doanya nggak didengar. Tapi kata firman Tuhan, dimanapun ya kamu berdoa tidak penting. It's who you are and the way you live that count before God. Siapa kamu dan bagaimana kamu hidup, itulah yang diperhatikan dan dihitung oleh Tuhan. Your worship, perhatikan, must engage your spirit in the pursuit of truth. Penyembahanmu harus melibatkan rohmu supaya kamu kedapatan benar. Penyembahanmu harus melibatkan rohmu supaya kamu kedapatan benar. That's the kind of people the Father is out looking for. Those who are simply and honestly themselves before Him in their worship. Itulah orang-orang yang dicari oleh Tuhan. Ya, yang jujur,
yang simple, dan menyembah Tuhan. God is sheer being itself spirit. Tuhan itu roh. Those who worship him must do it. Harus melakukannya out of their very being, their spirit. Orang yang mau menyembah Tuhan harus melakukannya sesuai dengan keberadaannya, yaitu makhluk roh. Jadi harus dengan rohnya. Their true self in adoration. Jadi mau menyembah itu harus dengan roh. Karena kita ini makhluk penyembah dan menyembahnya harus dengan roh. Itu dari versi The Message. The Passion Translation bilang begini. From here on, worshiping the Father will not be a matter of the right place, but with the right heart. Orang mau menyembah Tuhan, itu nggak penting tempatnya di mana, tetapi yang penting dengan hati. Bukan dengan sikap tubuh, tapi dengan sikap hati yang benar. Ya. God is a spirit and he longs to have sincere worshiper who worship and adore him in the realm of the spirit in truth. Jadi Tuhan kepingin orang itu menyembah di dalam roh, di alam roh dengan rohnya. Satu lagi dari isi Turit version. Dia bilang ini, but the time is coming, waktunya akan datang, when the true worshiper, orang-orang penyembah yang benar, will worship the Father in spirit and truth, dalam roh dan kebenaran. In fact, that time is now here. Dan waktu itu sekarang ini juga. And these are the kind of the Father, of people the Father wants to be his worshiper. Dan inilah yang Tuhan kepingin orang-orang menyembah. God is spirit, so the people who worship him must worship in spirit and truth. Jadi dari berbagai macam versi dan dari bahasa aslinya saya baca, semuanya itu mengatakan orang penyembah-penyembah yang benar. Kriterianya apa? Kriterianya adalah mereka menyembah dengan rohnya. Gimana caranya menyembah dengan roh? Gimana caranya menyembah dengan roh? Terus terang saya tidak mendapatkan jawaban yang lain. Saya atau mungkin saya belum mendapatkan jawaban yang lain. Karena selama ini saya cari di Alkitab. Menyembah di dalam roh. Menyembah di alam roh. Satu-satunya hanya dengan bahasa roh. Sebenarnya saya kurang serak ya. Apa masa sih cuma dengan bahasa roh? Apakah menyembah dengan roh tidak ada dengan cara yang lain? Karena kalau saya bilang menyembah di dalam roh, penyembah-penyembah benar adalah penyembah yang menyembah di alam roh dengan bahasa roh. Seakan-akan saya ini menghakimi orang-orang lain dari denominasi lain yang tidak percaya bahasa roh dan tidak berbahasa roh untuk menyembah. Tetapi saya tidak menemukannya di Alkitab, saudara. Jadi kalau kita mau jadi penyembah yang benar, Alkitab berkata kita harus menyembahnya di dalam roh. Kalau mau aman, kita harus menyembah di dalam roh. Dengan bahasa roh. Dan itu pasti betul. Logikanya begini. Paulus, kalau kita baca di 1 Korintus 14, ayat yang ke-14 sampai 16 kita baca saja. Bisa ditampilkan. 1 Korintus 14 ayat 14 sampai 16.
Saya baca, sebab jika aku berdoa dengan bahasa roh, maka rohku lah yang berdoa. Tetapi akal budiku tidak turut berdoa. Jadi Paulus yang pertama, dia membedakan berdoa dengan roh, berdoa dengan akal budi. Dua hal yang berbeda. Jadi apa yang harus aku buat? Aku akan berdoa dengan rohku, tetapi aku akan berdoa juga dengan akal budiku. Aku akan menyanyi dan memuji dengan rohku, tetapi aku akan menyanyi dan memuji juga dengan akal budiku. 16. Sebab jika engkau mengucap syukur dengan rohmu saja, bagaimanakah orang biasa yang hadir sebagai pendengar dapat mengatakan amin atas pengucapan syukurmu? Bukankah ia tidak tahu apa yang kau katakan? Jadi Paulus kalau kita baca ayat ini, dia membedakan antara berdoa dengan roh, berdoa dengan akal budi. Dia membedakan memuji dengan roh, memuji dengan akal budi. Dia membedakan menyanyi dengan roh, menyanyi dengan akal budi. Dia membedakan antara berterima kasih dengan roh dan berterima kasih dengan akal budi. Jadi saya percaya dia juga membedakan menyembah dalam roh dan menyembah dengan akal budi. Dua hal yang berbeda. Dan penyembah-penyembah yang benar menyembah di dalam roh dan kebenaran. Di ayat yang bahasa Inggris tadi, menyembah dalam roh supaya kedapatan benar. Dan ayat 24 bilang, Allah itu roh, barang siapa menyembah dia harus menyembahnya di dalam roh dan kebenaran. Itulah sebabnya kita perlu belajar untuk minta sungguh-sungguh Roh Kudus, dibaptis Roh Kudus dengan tanda bahasa roh. Karena kita mau menjadi penyembah yang benar. Kita mau menyembah dalam roh kepada Tuhan. Dan Tuhan mencari, Tuhan menghendaki penyembah-penyembah yang demikian. Pertanyaannya kenapa kita harus berdoa dan memuji, menyembah dengan roh kita? Karena sebagai orang yang sudah dilahirkan kembali, maka roh kita sempurna. Dan karena roh kita sempurna, maka penyembahan kita juga akan sempurna. Kalau kita pakai akal budi, coba saudara evaluasi diri saudara sendiri. Kalau kita pakai akal budi, kita tiap minggu kumpul di sini pasti ada pujian. Pasti ada pujian dan penyembahan. Apakah setiap kali saudara menyanyi, aku memujimu. Setiap kali saudara nyanyi begitu, apakah betul? Apakah betul hati saudara memuji Tuhan? Atau saudara cuma menyanyi? Hati saudara gelisah karena dompet kosong, karena anak sakit, karena mobil barusan diserempet. Apakah betul saudara memuji Tuhan? Tuhan tidak mau orang yang memuji pura-pura. Nyanyiannya bagus, musiknya bagus, WL-nya bagus, tapi kita tidak bisa in tune. Kita tidak bisa selaras dengan liriknya. Kenapa? Karena hati kita tidak begitu. Makanya Tuhan tidak mau kita menyembah dengan akal budi. Karena akal budi ini beda di pikiran, beda di hati, beda di mulut. Tapi kalau saudara sudah dilahirkan kembali, roh saudara sempurna, ketika saudara menyembah Tuhan, maka penyembahan saudara adalah penyembahan yang sejati. Keluar dari lubuk hati yang paling dalam. Keluar dari roh saudara. Tidak tergantung dari kondisi dompet saudara. Tidak tergantung dari kondisi hubungan saudara dengan pasangan saudara, dengan anak, dengan bos saudara. Tidak. Gitu. Jadi betul-betul keluar dari
hati, tidak pura-pura, ya, tidak munafik. Dan itulah yang disebut dengan penyembah-penyembah yang benar. Dan Tuhan cari penyembah-penyembah yang demikian. Jadi kalau saudara mau menyembah Tuhan, Alkitab bilang harus. Bukan sebaiknya. Bukan saran, bukan nasihat. Tetapi harus. Jadi tidak ada alternatif lain. Yang kedua, itu yang pertama. Tadi saya bilang bahwa yang mengatur lalu lintas itu tidak selalu polisi. Bisa saja Pak Oga. Tapi kalau polisi, pasti dia urus jalanan macet. Yang ngasih obat belum tentu dokter. Tapi kalau dokter, dia pasti kasih resep atau dia pasti kasih obat. Demikian pula dengan setiap orang Kristen yang melakukan penyembahan. Pasti dia seorang penyembah. Maksud saya tidak setiap orang yang melakukan penyembahan itu pasti seorang penyembah. Tidak setiap orang yang melakukan penyembahan adalah seorang penyembah. Tidak semua orang yang datang ke gereja hari Minggu adalah orang Kristen yang sejati. Tapi kalau orang Kristen yang sejati, dia harus buktikan dengan perbuatannya. Orang Kristen yang sejati, dia taunya dari mana? Orang taunya dari mana dia orang Kristen sejati? Dari perbuatannya. Walaupun orang yang berbuat belum tentu sejati. Tetapi yang sejati, yang tidak palsu, yang ori, kelihatannya dari perbuatannya. Kalau saudara seorang penyembah yang benar, di hari Minggu, di mana saudara? Tentu ada di gereja. Ngapain di gereja? Tentu beribadah. Tentu menyanyi. Ya, kalau saudara ke gereja aja susah, perlu didorong-dorong, perlu ditarik-tarik, perlu diancam sama orang tua baru ke gereja. Apakah saudara seorang penyembah yang benar atau saudara seorang penyembah yang palsu? Kalau saudara ada di gereja, didorong-dorong ke gereja, sampai di gereja saudara, aku memuji. Apakah betul saudara memuji Tuhan? Penyembah yang benar bisa dilihat dari perbuatannya. Kalau tidak punya uang bagaimana? Tetap menyembah Tuhan. Tetap percaya Tuhan. Kalau ada masalah dengan temannya, dia tetap datang ke gereja, tetap ibadah. Kalau ada pertengkaran, dia tetap datang ke kesan, tetap melayani, tidak mundur dari Tuhan, tidak tinggalkan Tuhan. Kalau dengar khotbah, tidak mudah tersinggung. Malas khotbahnya nyindir-nyindir terus. Habis nyindir siapa kalau nggak nyindir saudara? Ada nggak polisi yang nggak ngatur lalu lintas walaupun macet? Ada, ya ada. Ada nggak dokter yang jalan-jalan nggak pernah buka praktek? Ada, ya. Ada gunanya nggak mereka jadi dokter, jadi polisi? Kalau ada polisi di perempatan jalan macet, dia duduk main handphone, gini. Ada gunanya nggak dia di situ? Nggak ada gunanya. Ya, kalau ada orang Kristen yang katanya lahir baru, tetapi tidak menyembah, bukan menjadi seorang penyembah, ada gunanya nggak dia jadi orang Kristen? Dia bahkan jadi batu sandungan buat orang lain jadi Kristen. Nggak ada gunanya sama sekali. Ya, dan Tuhan mencari seorang penyembah
yang menyembah. Alkitab bilang, Bapa menghendaki penyembah-penyembah yang demikian, yang menyembah, bukan yang duduk manis, bukan yang rajin ke gereja, bukan yang hanya berdoa, tetapi yang menyembah di dalam roh dan kebenaran. Yang kedua. Dan yang ketiga, agar kita tidak jadi orang Kristen yang pura-pura menyembah, jadi penyembah yang palsu, maka kita harus tahu apa alasan Tuhan menghadirkan saudara di muka bumi ini. Apa alasan saudara menghadirkan saudara hidup di muka bumi ini? Alkitab mengatakan di dalam Yohanes 4 ayat 23 tadi adalah untuk menjadi seorang penyembah. Saudara harus tahu bahwa kehendak Tuhanlah saudara untuk menjadi seorang penyembah. Saudara harus menjadi seorang penyembah. Kalau tidak, sia-sia. Karena saudara diciptakan menjadi seorang penyembah. Bolpen diciptakan untuk menulis. Kalau tidak bisa, sia-sia diciptakan. Kursi dibuat untuk didudukin. Kalau tidak bisa, sia-sia ada di tempat ini ditaruh. Dia ditaruh di gudang di belakang. Saudara diciptakan, dipanggil, lahir baru untuk menjadi seorang penyembah. Jadi saya ulangi, saudara ada di muka bumi, alasan utamanya adalah saudara harus menjadi seorang penyembah. Dan kalau kita lihat prinsip ini tercantum di dalam Katekismus Kristen singkat Westminster. Apa itu katekismus? Katekismus adalah buku yang mencatat semua yang harus dilakukan oleh orang-orang yang percaya. Dan buku DK kita itu adalah buku katekismus. Dan salah satu buku katekismus yang sangat terkenal, 400 tahun yang lalu yang paling terkenal, judulnya buku katekismus Westminster itu menjadi acuan banyak gereja. Menjadi acuan banyak gereja. Ditulis di dalamnya, what is the chief end of a man? Apa tujuan hidup utama manusia? Dan di situ tercantum untuk menjadi seorang penyembah. Jadi saudara harus tahu, kalau saudara tidak suka menyembah Tuhan, tidak suka beribadah dan menyembah Tuhan, saudara keluar dari rencana Tuhan. Rencana Tuhan menciptakan saudara supaya saudara bisa menyembah. Artinya apa? Artinya kita harus fokus kepada Tuhan. Fokusnya kepada penyembahan. Ya, fokusnya untuk menjadi penyembah. Dan atas dasar itulah saya mengajak saudara untuk sungguh-sungguh memperhatikan bagaimana saudara hidup. Karena sebagai seorang penyembah yang benar itu kelihatan dari perbuatannya. Saudara perlu dalamnya berubah, tetapi saudara perlu memperlihatkan itu kepada orang lain supaya orang lain juga menjadi percaya dan kita bisa sama-sama menjadi seorang penyembah. Dan itulah kebahagiaan yang didambakan oleh si wanita yang bertemu dengan Yesus di pinggir sumur di kota Samaria. Tadinya dia ganti-ganti pasangan terus. Bukan 4, saudara. 5. Dan ini yang ke-6. Belum puas juga. Nggak ada kepuasan di luar rencana Tuhan. Orang hanya bisa puas ketika berjumpa dengan Tuhan. Sama seperti wanita ini. Ketika dia berjumpa dengan Yesus, baru dia bisa puas. Baru dia tidak lagi menutup dirinya. Baru dia bisa membuka dirinya. Baru dia bisa efektif hidupnya berbuah. Orang bisa berbuah kalau hidupnya puas lebih dahulu. Berjumpa dulu dengan Yesus. Bukan sekedar beragama. Dan hari ini kita sudah bicara cukup banyak, cukup panjang lebar tentang penyembah yang benar.
Jangan sampai kita tetap menjadi penyembah-penyembah yang palsu. Jangan cuma sekedar pura-pura penyembah. Pernahkah saudara bertanya, apakah saya ini penyembah yang benar? Ataukah saya ini penyembah yang palsu? Apakah saya ini pura-pura menyembah selama ini? Atau saya Kristen yang sejati? Seorang pengikut Yesus yang benar, yaitu seorang penyembah yang benar, itu pasti menjadikan Yesus sebagai satu-satu tujuan hidupnya. Dia mau jadi seperti Yesus, dia mau melakukan apa yang Yesus lakukan, dia mau katakan apa yang Yesus katakan, dan dia akan menjadi saksi Tuhan, dan nama Tuhan akan dipermuliakan. Amin. Mari kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih Tuhan. Karena Tuhan memberi peringatan kepada kami hari ini. Sebelum kami lewat terlalu jauh. Sebelum kami berpura-pura terlalu lama. Sehingga kami tidak menyadari status kami sebenarnya. Terima kasih Engkau mengingatkan kami bahwa kami harus menjadi seorang penyembah yang benar. Tuhan Yesus, aku berdoa untuk setiap orang yang ada di tempat ini, yang mendengarkan firman Tuhan yang sampaikan, supaya Tuhan membaptiskan mereka semua dengan Roh Kudus, ditandai dengan bahasa roh sebagai tanda, sehingga mereka semua bisa menjadi penyembah-penyembah yang benar, yang menyembah di dalam roh dan kebenaran. Aku berdoa, aku percaya firman berkata setiap orang yang mencari menemukan. Setiap orang yang minta dia akan menerima. Setiap orang yang mengetuk baginya pintu dibukakan. Setiap orang yang minta Roh Kudus dia akan menerima Roh Kudus. Aku memberkati setiap anak-anakmu di tempat ini di dalam nama Yesus. Dan aku percaya setiap firman yang sudah disampaikan tidak akan pernah kembali dengan sia-sia, akan melakukan tugasnya dan akan berhasil. Sehingga setiap kami tidak lagi menjadi orang-orang Kristen yang palsu, tidak pura-pura, kami jadi kupu-kupu dan kami bukan ular. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih buat firman Tuhan.